Oke, selamat siang. Sebelumnya saya share link dulu untuk latihan. Data Fani, kapan hari saya pernah share nomornya Puskomed? Sorry, telepon hotline-nya SIM. Bisa dikontak ya, hotline-nya SIM. Saya akan share link untuk latihan hari ini. Masih kosong. Nah, sebelum saya share materi hari ini, jadi materi hari ini adalah mengulang semua yang sudah kita pelajari. Jadi materi kita sudah selesai ya untuk Alpro, karena kita sudah mencoba memakai out dan ref. Yang satu untuk output, yang satu untuk mengubah atau mengganti nilai parameter. Sebelumnya saya akan sharekan project, karena project ini dipresentasikan minggu depan, satu kelompok 3 orang ya. Saya akan share screen untuk project-nya. Oke, nah project 2 setelah UTS ya, jadi project 4. Tapi kalau untuk setelah UTS project 2, project kali ini tentang trivia. Nah, trivia itu game untuk 1 player saja. Nanti player tersebut akan menjawab 5 pertanyaan secara random. Silakan cari tahu bagaimana caranya merandom bilangan ya. Jawaban dari setiap pertanyaan itu diharapkan hanya 1 kata. Jadi asumsinya 1 kata. Semua pertanyaan dan jawaban itu diletakkan di 2 list, 1 list untuk pertanyaan, 1 list untuk jawaban ya. Nah, pertanyaan dan jawaban tidak diinputkan lewat program, jadi kalian yang mengatur supaya listnya itu di saat pertama kali sudah ada daftar pertanyaan dan daftar jawabannya. Silakan kalian sendiri yang mengarang pertanyaan dan jawabannya. Tentang apa saja ya. Nah, untuk setiap pertanyaan, seorang pemain bisa 3 kali mencoba menjawab. Di awal permainan, sebelum dimulai, seorang pemain itu mendapatkan 5 koin. Lalu dia akan mendapatkan koin lagi kalau berhasil menjawab benar. Nah, kalau dia menjawab benar pertama kali, mencoba 10, kalau kedua kali 6, kalau ketiga kali 3.
Kalau dia tidak dapat menjawab, koinnya dikurangin 1. Nah, kalau pemain sudah, ini maksudnya kalau tidak berhasil menjawab di setiap percobaan ya. Jadi percobaan pertama dia tidak berhasil, dikurangi 1. Jadi setelah percobaan ketiga itu, kalau dia tetap tidak berhasil, jadi dikurangi 3 ya. Setelah 3 percobaan, maka program kalian harus memunculkan jawabannya, terserah model memunculkannya pakai message box atau label. Lalu jumlah koin selalu muncul di layar. Ada satu fitur help yang bisa dipakai cuma 1 kali. Ya, untuk 5 pertanyaan cuma bisa dipakai 1 kali. Fitur help ini akan mengganti 1 karakter, 1 huruf dari ini ya, jawaban salah yang sebelumnya. Nanti salah 1 hurufnya diganti dengan jawaban yang benar ya. Lalu dimunculkan di layar atau bagaimana ya. Dan gamenya akan selesai kalau pemain tidak punya koinnya 0, atau sudah menjawab 5 pertanyaan. Jadi maksudnya 5 pertanyaannya sudah habis. Kan satu pemain dapat 5 pertanyaan ya, entah jawabannya benar atau salah. Terus kemudian setiap kali pemain itu menebak jawaban, mengisikan jawaban, sistemnya menunjukkan sebenarnya jawaban benarnya itu panjangnya berapa huruf dan berapa huruf yang benar posisinya di jawaban sebelumnya. Ya. Misalnya, kalau jawaban benarnya bread, lalu pemainnya menjawabnya crab, maka membandingkannya 1 huruf demi 1 huruf. B dengan C yang paling depan, nggak sama. R dengan R sama, berarti 1. E dengan A nggak sama, berarti salah ya. A dengan B tidak sama juga. Nah, selesai. Jadi kita harus ngambil dari yang paling lebih pendek ya. Jadi crab-nya yang dibandingkan dengan bread. Dengan demikian, ini petunjuknya akan menyatakan bahwa dari jawaban sebelumnya cuma 1 huruf yang benar. Kalau kalian tidak mengerti, langsung ditanyakan ya. Kalau nggak ada yang bertanya, saya lanjutkan. Nah, lalu kemudian Anda harus punya 4 metode ini. Ya. Boleh lebih, tapi tidak boleh kurang. Minimal 4 metode ini harus punya. 1, cek jawaban. Jadi kalau ada nomor pertanyaannya, sama jawabannya usernya, kamu harus memeriksa dari array, dari list, jawabannya itu sudah benar atau tidak. Kedua, menghitung huruf yang benar posisinya. Ketiga, get result ya, method get result. Kalau misalnya parameternya itu adalah nomor pertanyaan, lalu kemudian ini percobaan keberapa, karena ada kemungkinannya percobaan pertama, kedua, atau ketiga, dan jawabannya, maka kalau misalnya jawabannya benar, kamu hitung koinnya. Kalau salah, ya berarti 0 jumlah koinnya. Dan hitung juga alfabet yang benar. Nah, kamu harus memakai 2 metode sebelumnya. Ya. Jadi kamu tidak boleh membuat ulang semua codingnya. Kamu harus pakai 2 metode yang tadi. Keempat, ubah jawaban.
Nah, ini untuk fiturnya tadi ya. Method ini akan dipakai untuk fitur yang tadi disebutkan. Jadi, kalau ada jawaban benar dan ada jawaban yang disubmit, maka jawaban yang disubmit itu salah satu hurufnya secara random posisinya itu akan diganti dengan huruf dari jawaban yang benar di posisi tersebut. Untuk report seperti biasa, seperti ini. Yang agak berbeda mungkin ini ya, desain. Desainnya tidak pakai algoritma dan flowchart ya, tetapi kamu menerangkan input-outputnya apa, listnya apa, dan metodenya apa saja, melakukan apa, parameternya apa gitu ya. Jadi desainnya berbeda dari biasanya. Lalu menunjukkan kira-kira yang diharapkan kalau inputnya bagaimana, outputnya bagaimana. Ini di laporan ya. Lalu kemudian untuk implementasi seperti biasa ya menerangkan ini ya codingnya, bukan cuma dikopas tapi diterangkan. Dan ini sama sih, cuma mungkin ini ya, reportnya itu satu file, bukan zip. Satu file saja, PDF bentuknya ya. Aturan penamaannya seperti ini, KP, NRP, nama depan. Contohnya ini. Satu kelompok yang upload satu orang saja. Ya. Nanti nama anggota kelompoknya ada di dalam. Jadi ini cuma salah satu orang saja. Yang upload dan salah satu NRP saja yang muncul di sini ya. Nanti nama anggota kelompok yang lain ada di dalam. Oke, nah uploadnya kapan? Uploadnya sebelum perkuliahan Kamis depan. Maka Kamis depan itu kalian harus presentasi setiap kelompok itu diberi waktu 5 menit untuk presentasi. Tidak semuanya dipresentasikan ya. Jadi yang dipresentasikan hanya desain dan uji coba saja. Jadi desain dan uji coba yang dipresentasikan. Oke, ada pertanyaan? Aku mau tanya. Ya. Ya, silakan. Bu, tadi maksudnya yang bagian pertama itu yang apa pertanyaan sama jawaban pertanyaan sama jawaban tidak diinput itu gimana Bu maksudnya Bu? Jadi maksudnya gini loh, di program tidak perlu ada inputkan pertanyaan dan inputkan jawaban. Jadi kamu harus mengisi array-mu dari pertama. Waktu program dijalankan, form load, ya semacam itu kamu yang isikan, isi formnya, isi array-nya, list-nya. Oke. Makasih Bu. Ini ya. Bu, recordannya boleh di-share nggak Bu di ULS? Biar kita bisa lihat balik kalau lupa Bu. Wah, ini tidak saya record. Itu record Bu, di atasnya ada tulisan record soalnya. Oh ya? Bentar ya, saya cek. Oh iya,
Oke, oke. Ya, nanti yang ini saya berikan linknya. Ada lagi pertanyaan untuk proyeknya? Bu mau tanya, yang slide keempat ini kan kayak juara 1, juara 2 sama juara 3 ya. Yang mana? Nah, yang di slide keempat yang game rules, Bu. Ya, Nah, itu kan diikutinya kalau ngelihat yang slide 3 bukan kan juara diikutinya. 1, juara 2, juara 3, tapi kamu dapat nilai tergantung kamu itu berhasil jawab di percobaan keberapa. Oh, Kan satu pertanyaan pemain itu misalnya jawab, salah, dikasih kesempatan, yuk jawaban lainnya apa. oke, oke. Nilainya itu tergantung di percobaan keberapa, ya. Berarti semisal percobaan pertama berhasil, poinnya nambah terus ya, Bu. Misal sampai 3 Poinnya, percobaannya berhasil, nambah gitu. kalau sudah benar ya nggak usah ada percobaan kedua. Oh, oke, Jadi oke. percobaan kedua dan ketiga itu kalau yang tadinya salah. Oke, oke. Kalau sudah benar ya ganti pertanyaan, langsung berikan pertanyaan nomor berikutnya. Oke, makasih, Bu. Ya. Bu, Ya. ini jenis kuisnya ini kuis tebak kata apa tebak-tebakan biasa? Gini, pokoknya kan kamu ada daftar pertanyaan dan ada daftar jawaban. Jawabannya itu harus satu kata. Jadi kamu yang atur supaya jawabannya memang satu kata. Jadi boleh kedua-duanya. Apapun sebenarnya. Kan terserah yang buat pertanyaan ya. Oke, Bu. Maaf, yang daftar jawaban tuh maksudnya tuh daftar jawaban yang dari pertanyaannya kan, bukan jawaban dari Jadi user. misalnya ya, siapakah Presiden Indonesia saat ini? Itu pertanyaannya. Berarti kan kamu letakkan di list pertama gitu kan. Nah, list yang jawaban yang pertama itu isinya harus siapa? Satu kata Jokowi mungkin ya. Sebutkan singkatan dari Universitas Surabaya. Mungkin tuh list yang berikutnya. Berarti indeks 1 kan. Berarti jawaban indeks 1 harus Ubaya. Seperti itu. Jadi semua pertanyaan dan semua jawaban itu diletakkan di list dan list itu harus ada sejak awal. Bagaimana? Paham, Bu. Makasih, Bu. Bu, mau tanya, Bu. Nanti gambaran programnya pas jalan itu berarti programnya kayak ngeluarin pertanyaan gitu, Kak. Terus usernya jawab semisal percobaan pertama berhasil langsung dapat 10 koin, lanjut ke pertanyaan kedua gitu, Bu. Ya, Atau gimana? betul seperti itu. Oh, berarti Jadi kita yang mungkin ngeluarin pertanyaannya, user yang isi jawabannya ya, Bu? ya programnya yang mengeluarkan pertanyaan secara random ya dari list itu. Satu-satu tapi, Bu? Atau langsung lima-limanya? Nah, satu-satu. Satu-satu. Kan belum tentu lima-limanya itu diajukan. Misalnya usernya salah terus jawabnya ya. Berarti kira-kira kalau dia nggak pernah benar, percobaan kedua itu, maksudnya pertanyaan kedua dia sudah habis nilai uangnya kan. Kan setiap kali salah dikurangin 1. Padahal dia cuma punya 5. Berarti kan 5 kali percobaan, kalau dia nggak pernah benar ya, 5 kali percobaan kan selesai ya, habis ya. Iya. Padahal satu pertanyaan bisa mencoba 3 kali. Kalau 3-3-nya salah, poinnya tinggal 2. Pertanyaan kedua berarti 2 kali percobaan, kalau nggak benar ya sudah habis. Permainan berhenti. Bu, sama mau tanya, Bu. Tadi kan kalau nggak salah dengar tadi yang pertanyaan yang di random itu yang slide ketiga trivia game ini, Bu. Itu kan kita ngerandom, Bu. Itu kita pakai cara yang udah diajarin atau boleh nyari cara di internet ya, Bu?
kita pernah ngerandom kan? Nggak pernah sih, Bu. Lalu kayaknya ya. Semester lalu. Ya, random itu sebenarnya gampang, tinggal pakai sebuah kelas random, lalu pakai titik next ya. Nanti saya tunjukkan caranya ya. Oh, oke. Makasih, Bu. Tapi kalau enggak, kalian boleh pakai cara apapun ya, mirip-mirip lah caranya pasti. Ini yang di random itu kan angka ya. Jadi supaya angkanya itu kan menunjukkan di list itu yang nomor berapa. Jadi kalau misalnya kamu punya 10 pertanyaan, berarti randomnya harus 0 sampai 9 gitu kan. Kalau nomor 3 hasil randomannya, berarti pertanyaan nomor 3 yang keluar. Bu, sama mau tanya, ini Bu, ini kan usernya dikasih 3 kali kesempatan percobaan ya Bu buat jawab. Ya, Berarti pakai perulangan ya Bu, pakai semacam while atau for gitu ya Bu? enggak. Karena setiap kali menjawab dia kan tekan button. Jawab, ya kan? Kalian pasti punya button kan? Oh, Nggak tahu dari mana kalau usernya ini sekarang sudah mau jawab. oh ada buttonnya berarti Bu. Kalau Kalau bahkan kalau permainan dimulai juga mestinya ada semacam button start atau semacam itu ya. oh oke oke. Berarti kalau benar nambah, kalau salah kemin 1 gitu ya Bu poinnya. Ya, Oke. dan Makasih Bu. kalau benar tidak perlu percobaan kedua. Kalau salah percobaannya naik 1 percobaan kedua. Tapi kalau sudah sampai percobaan ketiga salah ya ditampilkan jawaban yang benarnya apa, lalu ganti pertanyaan ya. Bu, mau tanya, ini Ya. kan yang dikumpulin cuman reportnya, berarti file Visual Studio-nya nggak usah ya? Ya, nggak usah. Oh ya, masih Bu. Jadi memang kita mau menilai ininya saja, codingnya saja. Permisi, Bu. Ya. Ya, silakan. Ini berarti usernya cuma punya 3 kali kesempatan untuk coba aja ya, Bu? Untuk satu pertanyaan. 3 kali aja ya untuk setiap pertanyaannya, Bu. Ya, betul. Baik, Bu. Bu, untuk kelompoknya itu harus 3 orang atau Maksimal 3 masih? orang. Tapi saya anjurkan, kecuali kalau memang sudah habis orangnya, jangan berkurang ya. Iya. Apakah ada yang nggak sampai 3? Nanti deh di akhir kelas ya, mungkin kalian sambil kelas, sambil perundingan, nanti di akhir kelas mungkin bisa agak bergabung kalau kurang dari 3. Kalau saya lihat dari partisipannya 40 dikurangin saya, berarti kan 39. Pas sebenarnya. 3 semua. Nah, kalau 3 ini sebenarnya ya, kalau yang dulu itu kan sulit ya bagi tugas. Sekarang kan pakai metode. Dan pakai ini ya, event driven ya. Seharusnya pembagian tugasnya lebih gampang ya. Jadi misalnya ada yang ngerjakan metode X, metode Y, ada yang ngerjakan button ini, ada yang lainnya button itu. Mungkin yang satunya button start, yang satunya button submit gitu ya, submit jawaban.
Jadi sebenarnya pas sih menurut saya kalau dengan dengan yang kita pelajari sekarang ini tugas kelompok itu lebih gampang pembagiannya. Kalau bisa jangan ada orang yang tugasnya hanya membuat report ya. Jadi biar ikut belajar. Project ini sengaja tidak terlalu simpel karena ya ini masa belajarnya justru ya. Tidak sesimpel latihan di kelas. Lebih banyak yang dikerjakan dan waktunya juga lebih banyak kan 1 minggu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ini recording-nya saya stop dulu. Ya. Jadi ini recording untuk penjelasan tentang project 4.